Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketujuh hari ini kita akan review materi ya teman-teman. Materi dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan ke-6. Sebelum masuk materi hari ini, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum absen, silakan untuk absen di My Base ya. Di ruang My Base silakan dicek masing-masing untuk absensinya. Oke, kita langsung saja masuk materi tentang review. Oke, ini untuk materi pertemuan satu tentang teknologi dan juga teknologi informasi, di mana pengertian teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknik untuk memecahkan masalah serta meningkatkan kualitas hidup manusia termasuk teknologi mekanis, elektronik, dan digital. Nah, di sini eh, ada kata yang perlu digarisbawahi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknis untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, teknologi itu awalnya karena ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara manual, dengan cara tenaga manusia, sehingga diterapkanlah ilmu pengetahuan dan juga teknologi tersebut untuk memecahkan suatu permasalahan. Di sini teknologi mulai dari teknologi mekanis dengan mesin, awalnya tenaga mesin uap ya, kemudian muncul teknologi elektronik dan juga sekarang serba digital. Kemudian pengertian teknologi informasi atau TI adalah gabungan antara komputer dan telekomunikasi untuk mengelola, memproses, menyimpan, serta menyebarkan data menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, di sini ada gabungan dari teknologi komputer, dari teknologi ini, dan juga informasi. Informasi itu kan berupa data yang sudah diolah ya teman-teman. Di sini ada proses telekomunikasi, yaitu komunikasi jarak jauh. Tele itu kan jauh. Jadi teknologi informasi adalah gabungan pemanfaatan komputer dan juga komunikasi jarak jauh. Kemudian bidang-bidang yang menerapkan TI diantaranya ada bidang pendidikan, yaitu e-learning atau internet dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada kesehatan, ada pemanfaatan smart card ya, di mana di situ pasien yang datang ke rumah sakit langsung di-scan smart card-nya. Jadi langsung diketahui oleh petugas medis riwayat penyakitnya seperti apa. Kemudian robot bedah ini untuk proses membantu saat operasi pembedahan. Kemudian imaging 3 dimensi ini untuk scan anggota ataupun organ dalam manusia. Kemudian di bidang perbankan ada internet banking, ada ATM, dan juga mobile banking. Kemudian di bidang bisnis ada e-commerce dan e-business. Kalau e-commerce itu hanya jual beli secara online, sedangkan e-business itu cangkupannya lebih luas, yaitu dari mulai merancang suatu bisnis, merancang produk, sampai dengan dia mengelola mitra, mengelola SDM, dan seterusnya. Jadi cangkupannya lebih luas. Kemudian di bidang pemerintahan ada e-government untuk pelayanan publik secara efisien, dan di bidang perusahaan ada ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu di sini ada aplikasi untuk mengelola keseluruhan kegiatan di perusahaan. Kemudian klasifikasi komputer berdasarkan jenis data ada komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Kalau komputer analog itu hanya bisa memproses data dalam bentuk angka, sedangkan digital di sini sudah lebih beragam. Data yang diolah bisa berupa angka, huruf, karakter, simbol. Kemudian hybrid itu gabungan dari analog dan juga digital. Kemudian di bidang masalah, maksudnya klasifikasi komputer yang menangani masalah. Kalau general itu menangani masalah umum. Ya seperti komputer-komputer pada umumnya yang ada di pasaran
yang dipakai untuk mengelola atau mengolah Word, mengelola eh, Excel, mengelola PowerPoint, dan seterusnya. Sedangkan special purpose itu adalah untuk masalah spesial, masalah yang spesifik, seperti komputer yang ada di rumah sakit itu khusus untuk scan, misalnya untuk scan anggota tubuh, ataupun eh, ada komputer khusus yang ada di perusahaan untuk ERP tadi. Kemudian dari kemampuannya ada small, medium, dan scale. Small itu untuk kemampuan memproses yang cakupannya kecil, sedangkan medium itu besar, dan large scale itu kemampuannya sangat besar. Sedangkan dari ukuran fisik ada mini, mikro, dan super komputer. Mini itu komputernya sangat kecil, tentunya penyimpanannya juga kecil. Kemudian dari ukuran mikro itu ukuran fisik komputernya sudah medium, untuk penyimpanannya juga sudah lebih besar ya daripada yang mini. Sedangkan superkomputer itu biasanya untuk ukuran komputer yang sangat besar, biasanya untuk server ya. Kemampuan penyimpanannya juga sangat besar, kecepatannya pun sangat cepat. Kemudian untuk kesimpulan di pertemuan pertama, itu menjelaskan dasar konsep teknologi, khususnya teknologi informasi dan juga penerapannya dalam kehidupan serta dunia kerja modern. Jadi ada banyak sekali ya tadi ya pemanfaatan teknologi informasi di bidang yang sudah disebutkan. Ada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, bisnis, pemerintahan, dan juga perusahaan. Kemudian di pertemuan kedua mengenai teknologi komunikasi, mulai dari definisi komunikasi sendiri, di mana komunikasi itu proses menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan, dari komunikator yang memiliki informasi dan ke komunikan. Komunikan itu yang menerima informasi. Di sini yang disampaikan bisa berupa simbol, kode, ataupun media tertentu. Kemudian sedangkan teknologi komunikasi yaitu pemanfaatan komputer untuk berkomunikasi tentunya, untuk bertukar informasi jarak jauh. Kemudian model proses komunikasi menurut Scrum, di sini ada 3. Jadi proses komunikasi itu tentunya ada encoder yang menyandikan pesan atau yang menyampaikan pesan. Kemudian ada signal, yaitu pesannya atau informasinya, dan juga ada decoder, yaitu yang menerima pesan. Kemudian jenis proses komunikasi ada primer. Primer itu jenis komunikasinya langsung. Jadi misalnya saya ngobrol langsung sama teman-teman melalui eh, Google Meet gitu. Itu juga termasuk proses komunikasi langsung. Sedangkan kalau sekunder itu eh, sekunder itu ada perantaranya. Bisa melalui telepon, radio, internet, ataupun teman-teman menyampaikan informasi dari saya ke teman yang lain. Itu juga termasuk proses komunikasi sekunder. Jadi bisa em, menambah encodernya, penerima pesannya bertambah. Kemudian tahapan penerapan teknologi komunikasi, ada inisiasi, pengumpulan informasi dan juga perencanaan. Kemudian ada implementasi, yaitu penyesuaian organisasi dan juga rutinitas penggunaan. Kemudian perspektif penerapan ada teknosentrik, sosiosentrik, konflik, dan juga desain sistem. Nanti teman-teman bisa baca secara detail di modulnya ya. Kemudian pelaku utama komunikasi, yaitu pemakai, penyedia jasa, produsen alat, dan juga badan pengatur. Pemakai itu user pada umumnya ya, kita sebagai user. Sedangkan penyedia jasa itu yang menyediakan jasa seperti warnet.
Kemudian produsen alat itu yang memproduksi hardware-hardware seperti produsen komputer, produsen scanner, produsen printer, dan seterusnya. Kemudian badan pengatur itu adalah pemerintah. Kesimpulannya, untuk pertemuan kedua itu membahas bagaimana teknologi komunikasi memfasilitasi penyampaian informasi serta faktor sosial, teknis, dan juga manajerial dalam penerapannya. Kemudian di pertemuan ketiga itu mengenai revolusi industri 4.0 dan juga transformasi digital. Di sini ada 4 revolusi industri, dimulai dari revolusi pertama dengan munculnya mesin uap atau disebut sebagai era mekanisasi. Mekanik tadi ya, mesin uap. Kemudian revolusi industri itu mulai muncul listrik dan juga produksi massal. Jadi ada mesin dengan tenaga listrik ya. Biasanya diterapkan oleh pabrik untuk memproduksi produk secara massal. Kemudian di revolusi industri yang ketiga itu muncul komputer, otomatisasi, dan juga internet. Kemudian revolusi keempat era AI, robotika, dan juga IoT. Seperti sekarang ini kita sudah masuk ke revolusi keempat. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap bidang sosial dan juga ekonomi? Dari otomatisasi tadi meningkatkan efisiensi tapi juga mengurangi lapangan kerja manual. Jadi meskipun manusia itu terbantukan sekali dengan adanya AI, dengan adanya robotika, tetapi ternyata juga bisa mengurangi beberapa lapangan pekerjaan sehingga muncul para pengangguran gitu ya. Dan ada beberapa nanti lapangan pekerjaan terkait dengan IT yang muncul juga. Jadi tidak perlu khawatir akan banyak pengurangan lapangan pekerjaan, tetapi dengan adanya AI, dengan adanya robotika, ini juga nanti akan banyak pula muncul lapangan kerja baru yang terkait dengan teknologi. Sehingga teman-teman sangat beruntung ketika teman-teman sudah masuk ke universitas yang menerapkan teknologi informasi, sehingga uh, paling tidak teman-teman punya dasar lah ilmu tentang teknologi. Kemudian Big Data dan Artificial Intelligence atau AI. Big Data itu data dengan ukuran yang sangat besar, yang sangat beragam, format-formatnya, kemudian perkembangan datanya juga sangat cepat, di mana data-data ini dikumpulkan dan juga dianalisis untuk memprediksi perilaku manusia dan juga pengambilan keputusan dalam bisnis. Kemudian untuk Internet-based society adalah manusia hidup di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Dengan pastinya ada konektivitas yang sangat tinggi. Kemudian ekonomi digital adalah transformasi ekonomi berbasis teknologi seperti e-commerce, yaitu jual beli secara online. Kemudian ada fintech atau ada finansial teknologi, teknologi di bidang finansial, dan juga ekonomi kreatif seperti UMKM. Itu banyak sekali sekarang yang menerapkan atau memanfaatkan teknologi. Kemudian tantangannya ada privasi data, kesenjangan digital. Kesenjangan digital itu ada beberapa masyarakat mungkin yang tidak ataupun belum mengenal teknologi, belum memahami ataupun bahkan belum bisa mengakses teknologi. Kemudian ada kebutuhan keahlian baru atau reskilling. Jadi di sini tadi kita harus update ilmu tentang teknologi. Kita harus mengikuti perkembangan zaman ya karena tantangan-tantangan ini tadi. Kesimpulannya, untuk pertemuan ketiga, masyarakat kini memasuki era revolusi industri keempat yang menuntut kemampuan adaptif terhadap teknologi digital, big data, dan juga AI dalam segala bidang kehidupan. Kemudian di pertemuan keempat tentang big data dan juga artificial intelligence, big data itu ciri-cirinya volume, yaitu datanya jumlahnya besar. Kemudian velocity,
Ada variety, veracity, value, dan visualization. Jadi datanya besar, kemudian perkembangan datanya cepat, kemudian nilainya itu bermanfaat, kemudian variety, beragam format-formatnya, dan juga visualization. Bisa dilihat secara nyata. Jadi ada visualisasinya, ada dalam bentuk gambar, ada dalam bentuk tulisan, video, dan seterusnya. Kemudian jenis-jenis big data ada batch, data statis, dan juga stream data real time. Kalau data statis itu datanya tetap, jadi datanya itu tidak berubah secara cepat, datanya tetap ya. Sedangkan data stream itu datanya bisa berubah secara real time dalam hitungan detik. Kemudian tujuan di big data itu adalah untuk menganalisis pola dan juga tren dalam pengambilan keputusan. Sedangkan AI atau artificial intelligence itu adalah kemampuan komputer meniru cara berpikir ataupun bertindak layaknya manusia. Jadi AI itu seperti otak manusia, dia mampu berpikir dan bertindak, mengambil keputusan seperti manusia. Di sini pendekatannya ada ilmiah dan juga teknis. Jadi ilmiah itu berupa ilmunya, teknis itu dari komputernya. Jadi AI itu gabungan dari komputer dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian kategori sistem itu berpikir ataupun bertindak seperti manusia dan berpikir ataupun bertindak secara rasional. Kesimpulannya, untuk Big Data dan AI itu menjadi pilar utama perkembangan teknologi modern, menciptakan sistem kerja yang cerdas berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan dan juga otomatisasi. Kemudian di pertemuan kelima mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer itu komputer yang saling terhubung untuk bertukar data dan sumber daya, di mana jenis-jenis jaringan itu ada 3 di sini yang disebutkan berdasarkan wilayah, yaitu LAN atau Local Area Network, itu berdasarkan area kecil. Jadi hanya satu gedung, satu rumah saja. Dan di sini biasanya media transmisinya yaitu kabel UTP ataupun wireless. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, itu berdasarkan wilayah kota ataupun antar gedung. Jadi misalnya di satu lingkungan universitas atau satu lingkungan perusahaan itu menggunakan MAN. Jadi gedungnya banyak gitu ya. Itu bisa menggunakan MAN. Sedangkan WAN atau Wide Area Network itu antar negara atau antar benua. Ini sudah menggunakan internet. Kemudian konfigurasi jaringan ada peer-to-peer, di mana komputer ini punya kedudukan yang sama atau setara. Jadi tidak ada klien, tidak ada server. Sedangkan konfigurasi jaringan klien server itu ada komputer yang bertindak sebagai server yang melayani layanan, memberikan layanan, ada juga yang sebagai klien menerima layanan. Kemudian media transmisi ada kabel koaksial, UTP, fiber optik, dan juga jaringan wireless. Kemudian kelebihan jaringan ada sharing data, efisiensi waktu, penghematan biaya, integrasi sistem, dan kesimpulannya adalah jaringan komputer itu menjadi infrastruktur utama komunikasi digital yang tentunya memungkinkan kolaborasi, berbagai sumber daya, dan juga akses informasi global. Dan yang terakhir, untuk pertemuan ke-6 mengenai internet. Internet itu jaringan komputer global yang menggunakan protokol TCP/IP untuk berkomunikasi, yang awalnya internet itu adalah proyek ARPANET, yaitu proyek atau program dari militer Amerika Serikat pada tahun 69. Kemudian di tahun 67, karena berkembang sangat pesat ya, sehingga diubah menjadi DARPANET.
Kemudian konsep utama dari internet ada modem, ISP, software, dan juga perangkat komunikasi. Jadi, kalau salah satu dari perangkat atau komponen ini tidak ada, maka ya internet tidak bisa digunakan dengan baik. Kemudian istilah penting dalam internet ada website atau www, kemudian ada homepage. Homepage itu ketika kita buka website ada halaman utama yang muncul, itu homepage. Sedangkan URL itu adalah alamat yang kita tuju ketika kita buka website, di situ kita masukkan URL ya. Kemudian HTTP itu eh, bahasa pemrograman termasuk HTML. Kemudian host itu untuk servernya. Kemudian layanan internet ada email atau untuk surat digital, ada newsgroup. Newsgroup ini hampir sama seperti mailing list. Kalau newsgroup di situ memungkinkan untuk berdiskusi, interaksi dua arah, sedangkan mailing list itu hanya berlangganan, ya, seperti eh, berlangganan informasi atau berita online, seperti komunitas. Kita masuk ke komunitas itu juga termasuk mailing list. Kemudian ada FTP, ada chat dan VoIP, dan juga www. Kemudian untuk fungsi internet di sini sebagai media informasi, komunikasi, pendidikan, bisnis, riset, dan juga hiburan. Kesimpulannya, untuk internet adalah fondasi utama era informasi, di mana menghubungkan seluruh dunia dan mendukung berbagai aktivitas manusia secara daring ataupun secara online. Nah, di sini manfaat AI, otomatisasi pekerjaan, efisiensi, analisis data kompleks, dan juga inovasi industri, sejarah singkat AI, permainan catur, dan teorem proving hingga pembelajaran mesin modern. Ini masuknya ke AI ini ya, Big Data AI. Oke, nanti saya benerin lagi untuk tata letaknya. Untuk selanjutnya, teman-teman silahkan yang belum absen, saya ingatkan kembali untuk bisa absen di MyBase. Dan nanti ada kuis pra UTS ya, karena minggu depan teman-teman sudah melaksanakan UTS. Jadi silahkan dipersiapkan untuk komputernya, untuk perangkatnya, dipersiapkan jaringannya, dipersiapkan kesehatannya. Semoga UTS-nya lancar, mendapatkan nilai yang terbaik, dan tidak ada halangan suatu apapun ya. Nanti silakan dipersiapkan materi-materinya, dipelajari kembali dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.